Halo semuanya, kami dari program studi D4 Akuntansi Manajemen Politeknik Negeri Malang. Dalam video ini, kami akan mempresentasikan hasil proyek based learning kami berupa perancangan, implementasi, dan evaluasi sistem informasi akuntansi manufaktur berbasis akhirat online pada perusahaan Icon Paving. Sistem yang kami bangun digunakan untuk mengelola aktivitas perusahaan, mulai dari pembelian bahan baku, proses produksi paving dan batako, hingga penjualan produk kepada pelanggan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Project Based Learning Icon Paving. Perkenalkan, saya Aurora Contoh Vera Mandani, absen 3. Di sini saya bertugas untuk membuat flowchart untuk menggambarkan lebih jelas, lalu membuat laporan yang berisikan gambaran umum profil perusahaan dan lain-lain, serta membuat data-data untuk dashboard sebagai analisis perusahaan. Perkenalkan, saya Chandra Zila, absen 7. Di sini saya bertanggung jawab pada perancangan blueprint, khususnya pada sistem produksi. Kemudian saya bertanggung jawab pada analisis varian seperti biaya sebelum pemisahan, lalu pemisahan biaya, break-even point, dan juga pengambilan keputusan pada biaya diferensial. Kemudian saya juga bertanggung jawab pada analisis keputusan dan manajerial. Lalu saya bertugas untuk merancang chart of account atau laporan. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Valentino, absen 13. Saya fokus pada setup database Accurate dan integrasi mobil produksi pada Accurate. Perkenalkan, nama saya Nasrul Danisti, absen 15. Saya bertugas mencari perusahaan untuk PBL kali ini, lalu menyusun transaksi, serta membuat blueprint hingga selesai. Perkenalkan, saya Nurul Nasari, absen 11. Di sini saya bertanggung jawab dalam pembuatan laporan pada bagian produksi dan juga pembagian tugas perusahaan, lalu ada pembuatan transaksi dan juga pembuatan dashboard. Jadi usaha yang kami pilih adalah perusahaan manufaktur, paving, dan juga batako yang bernama Icon Paving. Nah, kenapa kami memilih perusahaan ini? Proses produksinya dilakukan secara bertahap, jadi tidak dapat dilakukan dalam satu hari saja. Dalam proses produksinya sendiri itu terdapat beberapa tahapan, contohnya seperti pencampuran bahan baku, lalu pencetakan, dan juga pengeringan sebelum produk tersebut siap untuk dijual kepada pelanggan. Produk yang dihasilkan dari perusahaan ini sendiri itu yang utama adalah paving dan juga batako yang digunakan untuk kebutuhan proses pengamenan dan juga konstruksi. Nah, bahan baku utama dari kedua produk ini itu adalah pasir, semen, koral, abu batu, air, dan lain-lain yang kemudian akan melalui proses produksi menggunakan mesin dan juga cetakan khusus. Lalu, proses produksi pada usaha ini itu dilakukan melalui dua departemen. Yang pertama yaitu departemen pencampuran bahan baku, dan yang kedua adalah departemen pencetakan dan juga pengeringan. Nah, pada hari pertama itu dilakukan proses pencampuran seluruh bahan baku hingga menjadi adonan produksi. Lalu, pada hari kedua akan dilakukan ke tahap berikutnya yaitu ke pencetakan dan juga pengeringan hingga menjadi barang jadi. Karena proses produksi ini berlangsung dari hari pertama hingga hari kedua, maka terdapat kondisi barang yang masih berada dalam proses produksi, yaitu work in process atau WIP. Nah, contohnya itu tadi pada adonan yang sebelum jadi produk jadi. Dengan karakteristik produksi seperti ini, itu membuat usaha paving dan juga batako itu sangat sesuai menggunakan metode proses costing, karena biaya produksi yang dikumpulkan berdasarkan tahapan proses produksi pada setiap departemen. Nah, melalui sistem ini, perusahaan akan dapat menghitung biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan juga BOP secara lebih terstruktur, sehingga harga pokok produksi paving dan juga batako itu dapat dihitung dengan lebih akurat. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan mengenai flowchart yang akan digunakan pada perusahaan Icon Paving. Flowchart ini menggambarkan alur proses dari pembelian, penjualan, produksi, dan juga pengajian. Nah, melalui flowchart ini, alur kerja setiap bagian dalam perusahaan itu akan dapat berjalan lebih terstruktur. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai flowchart proses pembelian bahan baku. Nah, proses ini itu dimulai ketika bagian perusahaan itu membuat daftar kebutuhan bahan baku seperti pasir, semen, abu batu, koral, air, pigmen, dan lain-lain sesuai dengan kebutuhan produksinya. Setelah itu, perusahaan menghubungi pihak supplier untuk menyampaikan jumlah dan jenis bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Nah,
Supplier kemudian memeriksa ketersediaan stok bahan baku di gudangnya. Jika bahan baku tersebut tidak tersedia, maka perusahaan akan mencari supplier lain. Namun jika bahan tersedia, proses akan dilanjutkan ke tahap negosiasi harga sehingga tercapai kesepakatan antara perusahaan dan juga supplier. Setelah harga itu disepakati, perusahaan akan langsung melakukan pembayaran pesanan. Kemudian supplier akan menyiapkan bahan baku sesuai dengan pesanan dari perusahaan dan membuat nota sebagai bukti transaksi pembelian. Nah, nota tersebut digunakan oleh perusahaan Icon Paving sendiri untuk dokumen pencatatan pembelian bahan baku. Nah, setelah itu supplier akan mengirimkan bahan baku tersebut atau juga bisa diambil sendiri oleh pihak perusahaan Icon Paving. Setelah bahan diterima, proses pengadaan bahan baku tersebut telah selesai dan bahan siap untuk digunakan sebagai proses ke tahap proses produksi. Yang selanjutnya adalah ke proses produksi. Nah, proses ini itu dimulai ketika bagian produksi membuat rencana produksi berupa jumlah banyaknya paving dan batako yang akan diproduksi. Nah, setelah itu bagian produksi akan menentukan kebutuhan bahan baku apa aja yang dibutuhkan agar sesuai dengan jumlah yang akan diproduksi tersebut. Nah, bahan produksi kemudian akan mengajukan permintaan bahan baku kepada bagian produksi yang ada di gudang, lalu akan memeriksa apakah bahan baku tersebut tersedia atau mencukupi atau tidak. Nah, jika bahan baku tersebut belum tersedia atau belum mencukupi, maka proses produksi akan ditunda. Sedangkan jika bahan baku tersedia, maka gudang akan menyiapkan dan menyerahkan bahan baku tersebut kepada bagian produksi. Nah, setelah bahan diterima oleh bagian produksi, pada tahap ini adalah pencampuran bahan baku sesuai dengan komposisi yang telah ditentukan hingga menjadi adonan paving dan juga batako. Setelah proses pencampuran selesai, adonan akan dipindahkan ke tahap pencetakan atau dengan menggunakan cetakan agar menghasilkan bentuk yang sesuai. Nah, produk yang telah dicetak tersebut akan kemudian dimasukkan ke tahap pengeringan selama beberapa hari hingga mengeras dan siap untuk digunakan. Karena proses produksi ini itu berlangsung lebih dari 1 hari, maka terdapat work in process atau barang dalam proses sebelum produk menjadi barang jadi sepenuhnya. Nah, setelah proses pengeringan selesai, produk tersebut akan diserahkan ke bagian gudang untuk disimpan sebagai persediaan barang siap jual. Lalu yang selanjutnya adalah ke flowchart penjualan. Nah, flowchart ini dimulai ketika pelanggan membutuhkan paving dan juga batako untuk kebutuhan pembangunan dan melakukan pemesanan bisa melalui data langsung ke perusahaan, via chat, ataupun juga via telepon. Lalu perusahaan akan menerima pesanan dan menanyakan jumlah serta jenis produk yang akan dibutuhkan oleh pelanggan tersebut. Setelah itu, bagian perusahaan akan mengecek ketersediaan stok barang di gudang ada atau tidak. Jika stok tersebut tidak ada, maka pesanan otomatis akan ditolak dan proses selesai. Namun jika produk tersebut tersedia, bagian perusahaan akan melakukan konfirmasi kepada pelanggan bahwa pesanan dapat diproses. Nah, selanjutnya, bagian produksi akan menyiapkan barang tersebut sesuai dengan jumlah pesanan yang diajukan oleh pelanggan. Setelah barang siap, bagian administrasi baru akan mencatat pesanan dan membuatkan nota sebagai bukti transaksi penjualan. Nah, pelanggan tersebut kemudian melakukan pembayaran baik secara tunai maupun transfer. Nah, lalu pada bagian keuangan akan menerima dan mengonfirmasi pembayaran tersebut sebelum transaksi dicatat, sehingga proses penjualan tersebut akan selesai untuk dilakukan. Lalu untuk flowchart yang terakhir adalah penggajian. Proses ini tuh dimulai ketika karyawan melakukan absensi sesuai dengan keadilan kerja sebagai dasar untuk perhitungan gaji. Supervisor kemudian memeriksa dan memverifikasi data absensi tersebut sesuai dengan kondisi sebenarnya atau belum, lalu akan dikirimkan ke bagian penggajian. Nah, pada bagian penggajian akan menerima data absensi dan akan melakukan validasi kelengkapan data. Jika terdapat kesalahan, maka data akan dikembalikan kepada supervisor untuk diperbaiki. Namun, jika data sudah valid, maka bagian penggajian akan langsung membuat daftar gaji sementara berdasarkan data absensi tersebut. Selanjutnya, pada bagian akuntansi akan menghitung gaji karyawan beserta potongan seperti pajak, BPJS, atau potongan lainnya. Setelah perhitungan selesai, akan dikeluarkan daftar gaji final yang akan kemudian dikirim ke bagian keuangan untuk dilakukan pembayaran. Nah, bagian keuangan tersebut akan memeriksa kembali daftar gaji tersebut sebelum pembayaran dilakukan kepada karyawan melalui transfer maupun dalam bentuk tunai. Nah, setelah pembayaran selesai dilakukan, bagian keuangan tersebut akan membuatkan bukti cash keluar sebagai dokumentasi transaksi penggajian. Lalu seluruh transaksi kemudian dicatat ke dalam sistem sehingga proses penggajian selesai dan
eh, terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Nah, dengan adanya flowchart ini, perusahaan tersebut akan dapat mengetahui alur pemindahan bahan baku, proses produksi, hingga penjualan dan penggajian secara lebih jelas. Sistem ini juga akan membantu perusahaan dalam meningkatkan pengendalian internal, mempermudah pencatatan transaksi, dan menghasilkan informasi biaya produksi yang lebih akurat. Yang pertama adalah dari mata kuliah praktikum SIA. Kami mendapatkan banyak perbaikan terkait formatan laporan. Saat konsultasi, kami melalui Zoom meeting dengan menampilkan laporan per bab secara berkala. Dari Bu Fatim sendiri mengoreksi mengenai beberapa hal yang perlu ditambahkan, lalu mungkin ada bagian yang tidak perlu jadi dihapus, dan juga ada beberapa bagian yang seharusnya ada di bab tertentu tapi malah ada di bab itu. Contohnya adalah yang pertama, di situ kita diminta untuk menambahkan kata pengantar, lalu selanjutnya kami perlu menambahkan daftar isi, daftar lampiran, dan juga daftar tabel. Dan juga ada beberapa paragraf di per bab yang tidak perlu panjang-panjang, jadi perlu kami ringkas agar isi dari laporan tersebut tidak bertele-tele. Yang kedua adalah pada mata kuliah komentar akuntansi. Kami berkonsultasi secara offline pada jam mata kuliah tersebut. Prosesnya hampir sama dengan praktikum SIA. Yang pertama kami ada sesi tanya jawab, dan dari sesi tanya jawab tersebut Bu Putri memberikan catatan dan juga evaluasi pada laporan dan juga akurat yang sudah kami kerjakan. Saat sesi itu kami mencatat dan juga setelah itu memperbaiki dan juga mengonsultasikannya di pertemuan selanjutnya. Contoh-contoh revisi dari Bu Putri diantara lainnya adalah perbaikan dari COA. Kami perlu menambahkan akun-akun agar sesuai dengan proses manufaktur yang ada di perusahaan. Lalu juga terkait laporan, kami perlu menambahkan beberapa kebijakan akuntansi. Di situ perlu dirinci seperti gaji karyawan dan juga ada pengurangan paragraf-paragraf yang tidak perlu. Yang ketiga, pada mata kuliah akuntansi manajemen, di sini sistem pengerjaannya sedikit berbeda dengan mata kuliah sebelumnya, yaitu kami mengerjakan laporan itu sistemnya dicicil setiap pertemuan. Jadi setiap pertemuan kami diberikan materi yang sesuai dengan laporan, kami mengerjakan dan dikonsultasikan saat itu juga. Jadi 1 minggu itu selesai 1 bab dan itu selesai sebelum melanjut ke bab berikutnya. Lalu setelah per bab itu selesai, kami mengerjakan laporannya, yaitu kumpulan dari bab-bab tadi langsung disalin dan dimasukkan ke laporan. Untuk sistem konsultasi bentuk laporannya, itu satu kelompok maju untuk menampilkan di LCD, dan Pak Afid memberikan revisi yang bisa digunakan oleh semua kelompok. Di antaranya mengenai format laporan, yaitu tata letak, tabel, isi, dan juga kesesuaian antara materi dan juga hal yang kita kerjakan. Misalnya dalam perhitungan itu tidak sesuai dengan materi yang diberikan sebelumnya, maka harus direvisi hingga sesuai. Yang terakhir, yang keempat adalah mata kuliah data analitik. Di data analitik ini, di pertemuan pertama pada membahas PBL, kita disuruh membuat mini proposal yang di minggu selanjutnya kita membawa hard file untuk dikonsultasikan. Saat berkonsultasi, Bu Puput memberikan beberapa masukan agar dashboard yang kita buat nanti itu sesuai dengan mata kuliah PBL lainnya. Jadi meskipun kita menggunakan beberapa dummy data, itu masih sesuai dan relevan untuk di mata kuliah yang lain. Beberapa masukannya itu terkait KPI, lalu ada data awal yang digunakan untuk pembuatan dashboard, lalu hingga hasil akhir yang ingin dicapai. Bu Puput juga mengajukan pertanyaan untuk memastikan keselarasan dashboard kita di data yang kita ambil dari perusahaan itu. Lalu untuk dashboard sendiri, Bu Puput membebaskan tiap-tiap kelompok untuk menggunakan aplikasi apa saja dan sesuai dengan kreativitas masing-masing. Baik, di sini saya akan menunjukkan struktur chart of account yang kami buat. Untuk yang pertama ini ada kas bank dengan tipe akun kas dan bank. Kemudian ada piutang dengan sub-sub akun seperti piutang usaha, uang muka pembelian yang masuk ke dalam tipe akun piutang usaha. Kemudian ada perlengkapan kantor, persediaan. Kemudian ada sub-sub dari persediaan ini, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, persediaan barang dalam proses. Untuk persediaan barang dalam proses ini kami pisahkan
masing-masing departemen dan masing-masing produk, karena agar dapat dengan mudah untuk menelusuri dari biaya produksinya. Kemudian untuk transitnya juga kami pisahkan, ini berhubungan dengan sistem accurate. Kemudian dan ada persen barang jadi yang masuk ke tipe akun persediaan barang terkirim juga. Kemudian ada PPN masukan dengan tipe akun aset lancar lainnya. Kemudian ada aktiva tetap seperti sub-sub akun tanah, bangunan produksi, bangunan kantor, mesin produksi, peralatan kantor, peralatan pabrik, kendaraan pabrik yang masuk ke tipe akun aset tetap. Kemudian ada akumulasi penyusutan dari masing-masing aktiva tetap yang masuk ke dalam tipe akun akumulasi penyusutan. Kemudian ada hutang, di mana sub akunnya ada hutang usaha dan uang muka penjualan yang masuk ke dalam tipe akun hutang usaha. Kemudian ada PPN keluaran, hutang pembelian belum ditagih, PPN kurang bayar, hutang biaya dengan sum akun, hutang listrik dan air, hutang gaji dan upah, hutang biaya lainnya yang masuk ke dalam tipe akun liabilitas jangka pendek. Kemudian ada hutang Bank BRI yang masuk ke tipe akun liabilitas jangka panjang. Kemudian ada modal Bapak Gideon dengan sub akun ekuitas saldo awal, laba ditahan, modal usaha, private, ikhtisar laba rugi yang masuk ke dalam tipe akun modal. Kemudian ada akun penjualan, retur penjualan, diskon penjualan yang masuk ke dalam tipe akun pendapatan. Kemudian ada harga pokok penjualan yang masuk ke tipe akun beban pokok penjualan. Kemudian ada BB, BDP, BDKL, BOP yang telah kami pisahkan untuk masing-masing departemen agar memudahkan untuk analisis varians. Kemudian ada BOP sesungguhnya dan BOP dibebankan, serta ada selisih biaya produksi di mana kami pergunakan untuk mengetahui BOP aktual dan BOP yang dibebankan. Kemudian ada beban penjualan, beban administrasi dan umum dengan sub akun beban gaji dan upah bagian umum dan admin, beban gaji dan upah bagian produksi, beban listrik air, beban penyusutan dari masing-masing aktiva tetap tadi. Berada selisih barang terkirim, beban operasional lainnya yang masuk ke tipe akun beban. Berada beban lain-lain, laba atau rugi terrealisasi, berada sub akunnya laba atau rugi terrealisasi Indonesia dalam rupiah. Berada laba atau rugi belum terrealisasi dengan laba atau rugi belum terrealisasi Indonesia dalam rupiah yang masuk ke dalam tipe akun beban lainnya. Kemudian terakhir ada akun pendapatan lain yang masuk ke dalam tipe akun pendapatan lainnya. Baik, saya akan menjelaskan mengenai transaksi pembelian atau PO di Accurate. Contohnya di sini pada tanggal 12 November 2025 di TP Maju Jaya Material. CV Icon Paving melakukan transaksi pesanan pembelian atau PO kepada supplier TP Maju Jaya Material pada tanggal 12 November 2025 untuk mendukung kebutuhan proses operasional dan produksi di perusahaan. Pada tahap ini, yang pertama membuka menu pesan pembelian, lalu ke pesanan pembelian, kemudian pilih pemasoknya yaitu TP Maju Jaya Material dan tanggalnya diisi sesuai dengan tanggal transaksi. Lalu memasukkan detail barang yang dipesan yaitu pasir Lumajang seperti ini sebesar 8.500 kilo dan total harganya harga standarnya adalah 200 sehingga total harganya 1.700.000. Kemudian pesan juga di TP Maju Jaya semen Potralen sebesar 1.500 kilo. Nah, harga standarnya yaitu Rp1.400, maka total harganya Rp2.100.000. Setelah seluruh sistem itu dimasukkan, seluruh sistem item itu dimasukkan, sistem Accurate itu secara otomatis akan menghitung nilai transaksi. Nilai pembelian sebelum pajak sebesar 3.800.000, sedangkan total kewajiban yang timbul dari transaksi ini sebesar 4.218.000. Nah, di tahap ini belum ada jurnal karena barang belum diterima dan perusahaan belum memiliki kewajiban yang diakui secara akuntansi. Artinya pada tahap ini saldo persediaan belum bertambah dan hutang usaha juga belum muncul. Dokumen purchase order ini hanya berfungsi sebagai bukti pemesanan dan dasar pengendalian proses pembelian saja.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan proses manufaktur di dalam accurate kelompok. Untuk contoh kasusnya, saya menggunakan produk paving, di mana proses pertama yaitu di perintah kerja untuk rencana produksi paving WIP Departemen Percampuran untuk kuantitas 2.500 dan hasil diharapkan 2.500 unit dengan tanggal mulai dan estimasi selesai yaitu 15 Desember 2025, diharapkan selesai pada 16 Desember 2025. Kemudian untuk rincian bahan bakunya seperti yang tampil di layar. Kemudian di proses di departemen pertama ini kami telah memasukkan rincian biaya BOP BTKL paving di departemen yang pertama. Kemudian proses selanjutnya yaitu pengambilan bahan baku di departemen pertama, di mana untuk unitnya adalah sama yaitu 2.500 unit di pertanggal 15 Desember 2025 untuk rincian bahan bakunya seperti yang tertampil di layar. Kemudian jurnalnya seperti yang tertampil di layar yaitu persen barang dalam proses transit paving di sisi debit dan persen bahan baku, persen bahan penolong di sisi kredit, di mana persen bahan baku dan persen bahan penolong ini sisi kredit karena persediaan telah berkurang dan beralih menjadi persen barang dalam proses transit paving di sisi debit. Kemudian proses selanjutnya itu penyelesaian barang jadi, yaitu pertanggal estimasi selesainya yaitu 16 Desember 2025 sama dengan perintah kerjanya tadi diestimasikan selesai pada tanggal 16 Desember 2025. Kemudian untuk nama barangnya, barang jadinya yaitu paving WIP di Departemen Percampuran. Untuk jurnalnya yaitu mendebit persediaan barang dalam proses Departemen Percampuran paving pada persediaan barang dalam proses transit paving kredit. Kemudian untuk proses manufaktur selanjutnya yaitu adalah untuk rencana produksi produk jadi paving, di mana untuk kuantitas 2.500 dan dengan hasil diharapkan 2.500 pieces. Untuk tanggal mulainya adalah 16 Desember 2025 dan estimasi selesainya 22 Desember 2025. Dengan rincian bahan baku seperti yang tertampil di layar, yaitu terdapat biaya produksi di departemen pertama yang telah kita lakukan proses manufakturnya tadi akan masuk di proses barang jadi produk paving. Untuk memasukkannya itu, untuk masukkan harganya itu kita perlu menggunakan ubah harga standar agar muncul nominal ini. Kemudian untuk rincian biayanya telah kami masukkan BOP dan BTKL produk paving untuk departemen pencetakan dan pengeringan. Kemudian untuk proses selanjutnya yaitu pengambilan bahan baku untuk produk utama paving sebanyak 2.500 pieces per tanggal 16 Desember 2025 untuk rincian barangnya seperti yang tertampil di layar. Kemudian untuk jurnalnya yaitu persediaan barang dalam proses transit paving dengan di sisi debit dan di sisi kredit ada persediaan barang dalam proses Departemen Percampuran paving, yaitu departemen yang pertama tadi akan berada di sisi kredit, dan ada persediaan bahan penolong yaitu minyak begisting dan plastik touring tadi. Dua akun kredit ini akan memunculkan persediaan barang dalam proses transit paving. Kemudian proses selanjutnya yaitu penyelesaian barang jadi untuk produk utama paving yaitu tanggal 22 Desember 2025 yang sesuai dengan estimasi selesai di perintah kerja. Kemudian untuk jurnalnya yaitu akan mendebit persediaan barang jadi dan di sisi kredit ada persediaan barang dalam proses transit paving di sisi kredit karena persediaan barang dalam proses transit paving ini telah selesai, makanya ada di sisi kredit dan memunculkan akun yaitu persediaan barang jadi. Kemudian untuk histori akun dari persediaan barang dalam proses Departemen Percampuran paving yaitu saldo awal 0. Kemudian untuk tanggal 16 Desember 2025 ada proses pengambilan bahan baku untuk P07 yaitu berada di sisi kredit sebesar sekian dengan saldo minus sekian. Kemudian pada tanggal 16 Desember juga telah terjadi penyelesaian barang jadi dari si persediaan dalam proses Departemen Percampuran paving tadi, makanya
terdapat nilai sekian yang sama di sisi debit, kemudian mengurangi si saldo ini sehingga 0. Totalnya balance sama. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang transaksi penjualan di Accurate. Nah, pada transaksi ini, CV Icon Paving melakukan proses penjualan kepada pelanggan Lawang Park. Pertama, perusahaan membuat sales order berdasarkan pesanan pelanggan sebanyak 4.500 batako merah dengan harga 4.490 per pieces. Di penawaran penjualan itu ada Lawang Park sebesar 4.490.000. Setelah diberikan diskon 2%, nilai penjualan menjadi 9.800.900 ditambah PPN-nya 11%, sehingga total tagihannya 21.978 sekian. Pada tahap ini juga dicatat uang muka pelanggan sebesar 5 juta yang nantinya akan mengurangi tagihan saat pelunasan. Di sini pada penjualan paving ada di penjualan paving sebesar 4.500 pieces dengan harga 4.490 rupiah. Lalu dibayar dengan uang muka 5 juta. Bisa melihat di faktur penjualan di rincian jurnal penjualannya. Maka piutang yang muncul sebesar 16.978.999. Setelah barang diterima pelanggan, perusahaan membuat sales invoice. Nah, pada tahap ini tidak hanya mencatat pendapatan penjualan, tetapi juga secara otomatis mengakui harga pokok penjualan dan mengurangi nilai persediaan. Selain itu, karena transaksi dilakukan secara kredit, Accurate juga membentuk piutang usaha sebesar 16 juta ini yang harus dibayarkan pelanggan. Nah, terakhir, ketika pelanggan melakukan pembayaran, transaksi dicatat melalui receive payment. Sistem akan mengurangi saldo piutang dan menambah saldo kas. Bisa dilihat pada di rincian jurnal di penerimaan penjualan pada Lawang Park. Di rincian jurnalnya, bank atau kas yang kita terima yaitu sebesar 16.900 sekian dan piutang usahanya berkurang. Nah, melalui proses ini terlihat bahwa modul penjualan, persediaan, piutang, dan kas di Accurate saling terintegrasi secara otomatis, sehingga setiap transaksi langsung memberikan dampak pada laporan keuangan perusahaan. Di sini saya akan menunjukkan laporan harga pokok produksi dari perusahaan Icon Paving per Desember 2025. Diketahui terdapat komponen bahan baku langsung dengan subsidi akun seperti persediaan awal, kemudian ditambah dengan pembelian menghasilkan bahan baku yang tersedia. Kemudian dikurangi penyesuaian, selanjutnya dikurangi persediaan akhir, kemudian menghasilkan bahan baku yang langsung terpakai yaitu sebesar 60.958.453 rupiah. Kemudian terdapat komponen overhead manufaktur dengan sub akun Vertical Paving Departemen Pencampuran, BTKL Batako Merah Departemen Pencampuran, BTKL Paving Departemen Pencetakan dan Pengeringan, kemudian BTKL Batako Merah Departemen Pencetakan dan Pengeringan, sehingga didapatkan total overhead manufaktur sebesar 9.058.333 rupiah. Kemudian untuk total tambah biaya manufaktur yang didapat dari bahan baku yang langsung terpakai ditambah dengan total overhead manufaktur yaitu sebesar 70.016.786 rupiah. Kemudian ditambahkan dengan bahan dalam proses awal menghasilkan total biaya manufaktur sebesar 76.617.509 rupiah. Kemudian diketahui saldo akhir dari harga pokok produksi adalah 76.617.509 rupiah. Baik, saya akan membacakan laporan laba rugi untuk Icon Paving periode dari 1 November 2025 sampai 31 Desember 2025. Berdasarkan laporan laba rugi, CV Icon Paving mencatat penjualan bersih sebesar 238.200 sekian dan harga pokok penjualan sebesar 178.282.000 sekian. HPP merupakan komponen biaya terbesar yang mengurangi pendapatan perusahaan dan menghasilkan laba kotor sebesar 60 juta sekian. Setelah dikurangi beban operasional seperti biaya administrasi, biaya utilitas, dan penyusutan aset tetap, perusahaan memperoleh laba bersih sebesar 36
sekian. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan keuntungan dari aktivitas operasionalnya. Namun, besarnya HPP ini dibandingkan penjualan juga menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik sangat menentukan tingkat laba yang dapat diperoleh perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan laporan neraca standar pada Icon Paving per 31 Desember 2025. Berdasarkan laporan neraca per 31 Desember 2025, CV Icon Paving memiliki total aset sebesar 2.922 juta sekian. Sebagian besar aset perusahaan berasal dari aset tetap yang digunakan untuk mendukung kegiatan produksi. Selain itu, perusahaan juga memiliki kas dan bank sebesar 399 juta sekian, lalu piutang usaha 189 juta sekian, serta persediaan sebesar 385 juta sekian. Di sisi lain, memiliki kewajiban sebesar 44.112.000 sekian dan ekuitas mencapai 2.878 juta sekian. Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki struktur keuangan yang cukup kuat karena sebagian besar aset dibiayai oleh modal sendiri dan tingkat ketergantungan terhadap utang sangat relatif rendah. Dengan demikian, posisi keuangan perusahaan pada akhir tahun 2025 dapat dikatakan sehat dan stabil. Kemudian selanjutnya saya akan menunjukkan laporan izin arus kas metode tidak langsung dari perusahaan Icon Paving dari periode Desember 2025 sampai dengan Desember 2025. Yang pertama ada aktivitas operasi dengan saldo laba atau rugi sebesar Rp15.959.425 sekian. Terdapat penambahan dari aktivitas operasi yang didapat dari total akumulasi penjualan yaitu sebesar Rp8.873.916 sekian. Kemudian ada penambahan juga dari selain penjualan yaitu dari hutang usaha dan PPN kurang bayar dengan bertotal selain penjualan yaitu Rp4.570.068 sehingga didapat total tambah dari akumulasi penjualan dan selain penjualan yaitu Rp13.443.984 sekian. Kemudian untuk pengurang dari aktivitas operasi yang didapat dari selain penjualan yaitu sebesar total Rp4.700.186 sehingga didapat total kurang dari aktivitas operasi yaitu sebesar Rp4.700.186. Kemudian untuk total aktivitas operasi dari penambahan dan pengurangan yaitu sebesar Rp34.103.596. Untuk aktivitas investasi dan pendanaan bersaldo 0. Kemudian didapat dari total arus kas bersih yang digunakan di periode ini yaitu sebesar Rp34.103.556. Kemudian diketahui kas dan setara kas di awal periode yaitu sebesar Rp364.007.084. Kemudian mendapat hasil akhir yaitu kas dan setara kas di akhir periode sebesar Rp399.10.680 yang didapat dari penambahan arus kas bersih yang digunakan di periode ini ditambah dengan kas dan setara kas di awal periode. Pada tahap ini, kami melakukan analisis cost volume profit atau CVP untuk mengetahui hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba perusahaan. Analisis ini penting karena membantu perusahaan menentukan jumlah minimum penjualan agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Selain itu, analisis CVP juga digunakan manajemen untuk mengevaluasi profitabilitas produk dan mendukung pengambilan keputusan bisnis. Berdasarkan hasil perhitungan, produk paving memiliki harga jual sebesar Rp4.490 per unit dengan biaya variabel sebesar Rp2.769 per unit, sehingga menghasilkan margin kontribusi sebesar Rp1.721. Sedangkan produk Batako memiliki margin kontribusi sebesar Rp2.151 per unit. Margin kontribusi merupakan selisih antara harga jual dan biaya variabel. Nilai ini menunjukkan seberapa besar kontribusi setiap produk dalam menutupi biaya tetap perusahaan dan menghasilkan laba. Semakin besar margin kontribusinya, maka semakin cepat perusahaan mencapai titik impas. Selanjutnya, perusahaan melakukan analisis break-even point atau titik impas. Break-even point menunjukkan jumlah minimum penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami laba maupun kerugian.
Berdasarkan hasil perhitungan, produk paving mencapai titik impas pada penjualan 1.989 unit atau sekitar 8,9 juta. Sedangkan produk Batako membutuhkan penjualan sebesar 2.542 unit atau sekitar 13,6 juta untuk mencapai kondisi impas. Hal ini menunjukkan bahwa produk Batako memiliki volume penjualan yang lebih besar karena biaya tetap yang dimiliki lebih besar dibandingkan produk paving. Selanjutnya, pada bagian ini kami melakukan analisis sensitivitas untuk melihat bagaimana perubahan kondisi penjualan dan biaya itu dapat mempengaruhi laba perusahaan. Pada analisis ini, ada penggunaan data awal, yaitu ada harga jual per unit, biaya variabel per unit, dan juga jumlah biaya tetap dari masing-masing produk yang sudah diperhitungkan sebelumnya, yaitu dari biaya pemisahan dan juga BEP. Kemudian pada kondisi laba perusahaan itu merencanakan produksi untuk paving 5.000 unit, Batako 6.000 unit, sehingga total dari kedua produk yang diharapkan untuk diproduksi adalah 11.000 unit. Dan dari penjualan 11.000 unit ini, diperoleh total pendapatan sebesar Rp54.673.139. Kemudian, setelah dikurangi biaya tetap sebesar Rp8.896.41, maka perusahaan memperoleh laba sebesar Rp12.616.878. Berdasarkan perhitungan contribution margin ratio yang didapatkan sebesar 0,393, maka titik impas perusahaan berada pada penjualan Rp22.600.434. Lalu selanjutnya kami melakukan analisis sensitivitas untuk melihat bagaimana perubahan jumlah penjualan itu dapat mempengaruhi kondisi laba perusahaan. Dalam simulasi ini kami mencari titik keseimbangan tambahan berdasarkan hubungan antara pendapatan, biaya variabel, dan juga biaya tetap yang dapat dilihat di sini. Dari perhitungan diperoleh nilai X itu sebesar 413, yaitu didapat dari penghasilan dikurangi biaya variabel dikurangi biaya tetap, itu sama dengan labanya. Hasilnya menunjukkan bahwa perubahan kecil pada volume penjualan dapat mempengaruhi total laba perusahaan secara signifikan. Jika penjualan meningkat, maka laba akan meningkat secara proporsional juga karena margin kontribusinya ikut bertambah. Sebaliknya, jika penjualan menurun, maka laba akan turun dan dapat mendekati titik impas. Berdasarkan analisis sensitivitas ini dapat disimpulkan bahwa laba perusahaan sangat sensitif terhadap perubahan volume penjualan. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjaga stabilitas penjualan serta mengendalikan biaya variabel agar laba tetap optimal. Analisis ini membantu manajemen dalam mengambil keputusan strategis terkait penjualan dan efisiensi biaya. Jadi, dari X413 ini, itu dapat disimulasikan ketika perubahannya itu ingin mengalami kenaikan sebesar 5 atau 6. Selanjutnya adalah tahap validasi dan juga revisi sistem. Kami melakukan evaluasi terhadap struktur, akun atau COA, dan juga kebijakan akuntansi yang digunakan di dalam sistem. Kami melakukan revisi ini setelah mendapatkan masukan dan juga setelah berkonsultasi. Beberapa perbaikan yang kami lakukan adalah penyesuaian nama akun dan juga pengelompokan agar sesuai dengan aktivitas manufaktur di perusahaan. Lalu selanjutnya kami juga ada penyempurnaan dan juga perincian kebijakan akuntansi agar sesuai dengan pencatatan akuntansi yang akan dilakukan nanti. Revisi ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pencatatan dan pelaporan keuangan kami berjalan dengan tepat dan juga sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Evaluasi sistem ini kami menampilkan hasil akhir berupa dashboard interaktif yang menampilkan atau berfokus pada biaya produksi dan juga biaya perusahaan. Dashboard tersebut menampilkan beberapa visualisasi data seperti grafik produksi, biaya produksi, perbandingan pengeluaran, serta analisis yang berkaitan dengan efisiensi biaya produksi. Melalui dashboard ini, kami berharap para pengguna lebih mudah memahami kondisi asli dari perusahaan dan melihat informasi penting dari perusahaan secara lebih ringkas dan juga lebih visual. Selain dashboard, kita juga menggunakan Accurate untuk mencatat data dan juga mengelola data perusahaan secara lebih lengkap. Jadi berbeda dengan dashboard tadi, Accurate ini mencatat keuangan perusahaan secara lebih lengkap.
mulai dari adanya transaksi harian, lalu ada pencatatan persediaan, penjualan, pembelian, hingga penyusunan laporan di setiap akhir bulannya seperti laba rugi, neraca, dan juga arus kas. Di sisi lain, di dalam Accurate itu juga ada dashboard untuk kita melihat arus kas di setiap periodenya itu seperti apa. Lalu yang ini kita belajar bagaimana cara mengaplikasikan teori di dalam kelas dari berbagai mata kuliah dalam praktik secara langsung dalam PPL ini, mulai dari proses produksi hingga pencatatan akuntansi dan pengembangan perusahaan. Selain itu, proyek ini juga membantu kami dalam memahami bagaimana data dan sistem itu saling terhubung dalam perusahaan, sehingga informasi yang dihasilkan itu lebih tepat dan jelas. Tantangan terbesar yang kami hadapi adalah dalam menyesuaikan data dari setiap mata kuliah terintegrasi dan memastikan setiap bagian pekerjaan terintegrasi dengan baik dan di dalam sistem yang digunakan. Selain itu, tantangan terbesar kami yaitu pada pengintegrasian mata kuliah, yang dimana setiap mata kuliah memiliki yang berbeda-beda, namun di situ tidak penyelarasan yang baik, jadi kami sempat hidup untuk dalam pekerjaan dan penyelesaiannya juga. Namun dalam tantangan tersebut kami mendapatkan pengalaman yang sangat banyak dari bersama tim, mencari solusi pada strategi tersebut, dan juga dalam penyelesaian pekerjaan proyek bisnis. Terima kasih kepada dosen pembimbing dan juga semua pihak yang terlibat untuk membantu menyelesaikan proyek learning ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.